Jadi hari ini saya memberi laporan kinerja saya selama 100 hari kepada rakyat Indonesia. Sekali lagi kalau ada kekurangan-kekurangan saya dalam 100 hari mohon dimaafkan karena ini masih sambil belajar juga. Saudara-saudara wartawan yang saya cintai, awal saya menjabat 19 Oktober 2011 karena menyadari kami ini berdua punya waktu hanya sampai 2014, hanya 3 tahun, sehingga sejak hari pertama sebetulnya kami injak gas, jadi langsung lari, belajar cepat, langsung rapat, langsung bekerja, dan bergerak dengan cepat. Selama 100 hari ini juga kami sambil berjalan, sambil mengambil keputusan. Ada beberapa keputusan penting yang saya bisa catat kepada, sampai laporkan kepada masyarakat Indonesia. Misalnya swap gas, pertukaran gas, karena saya dapat laporan angkanya sudah jelas, yang 40 juta kubik feet ini kalau bisa ditukar, jadi kita akan mendapatkan pada pertukaran itu dapat 40 juta kubik feet untuk PLN di Muara Tawar. Kalau ini tidak diambil keputusannya, maka itu akan nggak jelas kapan dapatnya. Sehingga saya setelah rundingan dengan eselon 1 semua, itu saya ambil keputusan pada tanggal 26 Oktober, jadi persis 1 minggu setelah saya dilantik, tentu dengan deg-degan, ya, dengan berdoa. Ya, saudara mungkin tidak lihat, saya kumpulkan eselon 1, Pak Wamen, semua kepala BP Migas, kita berdoa karena saya akan menandatangani satu keputusan penting ini, swap gas. Ya. Setelah saya tanya juga kolega saya, Pak Dahlan Iksan, Menteri BUMN yang mantan Dirut PLN, saya tanya pada beliau, Pak Dahlan, kalau ini saya tanda tangan besok, tanggal 25 saya bertemu, kalau saya tanda tangan besok, kira-kira apa efeknya? Pak Dahlan mengatakan, Pak Wajid, kalau Bapak ambil keputusan itu luar biasa efeknya pada PLN, karena akan bisa menghemat 3 triliun satu tahun dari pemberian 40 juta kubik feet kepada PLN. Jadi dengan dorongan itu makin berani saya ambil keputusan tanggal 26 Oktober. Tentu saya sudah sampaikan tadi, tambah doa dulu ya, karena kita orang beragama. Doa saya waktu itu, ya Tuhan, mudah-mudahan tanda tangan saya pertama yang penting ini akan membawa berkah bagi negeri, bagi Indonesia, dan juga membawa berkah bagi saya, sehingga semua keputusan saya ini benar dan berikutnya akan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Itu doa saya. Secara taktik politik bisnis itu juga saya maksudkan untuk memberi efek kejut kepada industri migas. Efek kejut yang saya maksud waktu itu baru cita-cita, kalau Menteri ESDM dalam 1 minggu menjabat bisa menandatangani sesuatu yang cukup besar, maka ini bisa memberi efek kejut kepada para pengusaha yang saya menerima laporan sudah mulai kendor tadi, males, nggak gairah, gitu kan? Bagaimana ini perkembangan ESDM? Ternyata ini saya ngomong opak sedikit ke belakang. Setelah itu ternyata ada beberapa perusahaan asing yang seperti HES namanya HES itu manajemennya waktu dengar saya mengambil keputusan itu tanggal 26
Oktober itu mereka terkejut. Mereka cerita ke saya, itu yang membuat kami terkejut. Ini kali berani mengambil keputusan. Jadi lupanya doa kami itu didengar Tuhan, terus dibikin orang lain terkejut. Ya. Nah, beberapa perusahaan asing terkejut, terus mereka rapat. Ini menteri kelihatannya kok pasangan ini duo, istilahnya di bukunya majalahnya itu disebut duo kita ya. Jadi dynamic duo. Ya, jadi ini pasangan dynamic gitu ya. Yang satu tampil dengan model JW begini, yang satu tampil dengan model Wija begitu ya, dengan model dia lah gitu. Tapi ini dynamic duo. Nah, Hess itu begitu dengar keputusan tanggal 26 Oktober, dia langsung bikin rapat direksi, dan rapat itu memutuskan untuk kalau begini caranya pemerintah Indonesia mengelola usaha migas, maka kesempatan sekarang kita tambah investasi. Jadi mereka membuat mereka lebih berani investasi karena akan cepat semua keputusan melihat dynamic duo ini. Jadi tercapai doa kita, doa kami. Rupanya itu membuat efek kejut juga kepada industri. Nah, selanjutnya Presiden memberikan kami perintah. Jadi misalnya harus tercapai groundbreaking Cepu sebelum akhir tahun. Itu perintah Presiden. Pada waktu saya baru masuk, saya lihat kontraknya dari 5 kontrak dengan kontraktor baru 3 yang kita ditekan. Jadi 2 kontrak belum ditekan. Nah, kalau kontraknya aja belum ditandatangani, gimana mau groundbreaking? Kita Uber, ya, saya kerjasama dengan tentu yang ujung tombaknya adalah Kepala BP Migas. Saya minta Uber ini agar bisa tanda tangan, agar bisa groundbreaking sebelum akhir tahun. Di Uber begitu rupa, ternyata bisa. Semua kontraknya tertanda tangan, dan pada tanggal 9 Desember saya bisa melaksanakan groundbreakingnya di Cepu. Jadi dari situ saya melihat bahwa kalau kita bekerja sama, menyamakan pikirannya, jadi bekerjanya sama, mikirnya sama, itu apa yang kita cita-citakan, yang kita targetkan tercapai. Jadi perintah Presiden itu Cepu diminta di Uber, itu sudah groundbreakingnya. Kemudian sekarang ada 2 lagi proyek yang kami diminta untuk Uber, yaitu Masela dan Natuna DAPA. Itu yang tertulis jelas di perintah Presiden. Yang berikutnya adalah 10.000 megawatt 1 dan 10.000 megawatt 2 itu harus dikejar. Nah, 10.000 megawatt pertama itu adalah pembangkitan dengan batu bara. Saudara lihat gerakan kami, ya, terus kita Uber, dan kita sudah resmikan kemarin, berhasil diresmikan waktu di Cilacap oleh Presiden, itu 630 plus berapa itu angkanya? 625 Suralaya megawatt, kemudian 300 Rembang, sama Teluk Naga 315. Yang tertunda sedikit, sebetulnya kemarin maunya sama itu saya, yaitu Python, itu ada 660 megawatt. Ini mundur sedikit karena ada kerusakan kemarin waktu dipasang. Termasuk nanti bulan Februari kita bisa akan meresmikan Tanjung Jati B4. Tanjung Jati B4 itu akan bisa kita resmikan, jumlahnya 660 megawatt. Jadi kalau terus kita bisa nabung tambah 600, jadi 1.700 untuk Cilacap. Jadi angka 10.000
perkiraan saya, kita sudah punya hitungannya, akan selesai benar itu tahun 2014. 9.600 sekian megawatt. Jadi 10.000-nya akan lebih kurang dan penjumlahnya itu akan sampai dengan akhir tahun. Kemudian yang berikutnya adalah 10.000 megawatt yang kedua. Untuk yang kedua ini isinya banyak geothermal. Geothermal ini setelah kami pelajari itu semangatnya industri bagus. Ini sesuatu yang bersorak industri geothermal ya. Karena dari 28 titik kemarin yang energi baru dan terbarukan Pak Kardaya saya minta ngitung. Coba kalau 28 itu titik itu berapa megawatt yang akan bisa dibangkitkan? Ternyata itu saja sudah kira-kira sekitar 7.000 megawatt. Nah kemudian energi surya ini juga mulai tahun ini kami serius sekali menggarap energi surya karena kita diberi anugerah oleh Tuhan surya matahari dari pagi sampai malam kecuali hujan kecuali mendung itu energinya datang. Ini kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Tadi saya dapat masukan di beberapa pulau terpencil itu masih dipakai diesel. Diesel itu kan solar atau bensin, itu mahal. Sehingga kita akan ubah nanti yang diesel kecil di desa-desa itu kalau dipakai dengan solar cell jadi tenaga surya itu akan bisa lebih murah jatuhnya di jangka panjang. Di awalnya saja memang lebih mahal kalau pakai tenaga surya. Ini sedang kami dorong. Jadi energi surya itu menjadi alternatif energi kita. Salah satu juga yang kami kerjakan dengan serius adalah mengenai Dewan Energi Nasional. Kita mengetahui pemerintah negara sudah mempunyai Dewan Energi Nasional karena DEN inilah yang akan menelurkan kebijakan energi nasional. Akan kemana kita?